Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kita bertemu kembali. Sahabatku sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. AA masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah menjalankan ibadah umroh dengan para jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, sekali lagi diingatkan bersama bahwa hidup ini sepenuhnya ujian, bahwa kita akan menghadapi ujian yang tidak kita sukai maupun yang kita sukai. Dan semua ujian ini akan mudah kalau kita ditolong oleh Allah. Jadi masalah terbesar dalam hidup kita bukan persoalan hidup, tapi masalahnya layak tidak kita ditolong oleh Allah. Ini kunci ya. Jadi besar kecilnya masalah itu tergantung Allah menolong kita atau tidak. Kalau Allah menolong, maka masalah besar bisa jadi lebih mudah. Tapi kalau Allah tidak menolong, masalah kecil bisa jadi besar. Ini rumus dasarnya. Jadi yang kita pikirkan bagaimana supaya ditolong oleh Allah dalam menghadapi apapun juga. Nah, pertolongan Allah yang Allah janjikan ada dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Artinya janji Allah itu pasti Allah menolong orang yang bertakwa. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah walaupun kita dalam kesulitan yang sangat pelik, karena Allah janji memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Masalah solusinya ditolong Allah, pertolongan Allah jadi ahli takwa. Berarti sekarang kita harus sungguh-sungguh menjadi ahli takwa. Seperti apakah ilustrasinya? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ahli takwa itu seperti ilustrasinya orang yang berjalan di sekitar duri. Dia akan sangat hati-hati di dalam melangkah. Dia tidak mau menginjak duri, dia hanya mau melangkahkan ke tempat yang aman. Nah, duri-duri itu adalah pada larangan Allah. Semakin kita tidak hati-hati, kita melakukan yang dilarang Allah, berarti kita akan banyak penderitaan. Kalau kita memilih melangkah, mengambil sikap, perkataan, pikiran, hati yang aman adanya pada perintah Allah. Jadi kita harus tahu yang membahayakan duri-duri kehidupan ada pada larangan Allah, dan ada yang benar-benar aman ada pada yang Allah sukai. Ini penting ya. Jadi setiap waktu kita harus hati-hati dan penuh pertimbangan dengan apapun yang akan kita lakukan. Baik berpikir, berbuat, berkata, menulis, ataupun hati kita. Nah, kita sudah sering membahas surat Ali Imran 134. Di antara yang Allah janjikan, langkah yang paling Allah sukai ya, taqwa alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Satu, Allah ahli takwa itu orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Berarti duri itu pelit.
ya, dan pertolongan Allah kalau kita senang sedekah. Jadi ada duri-duri itu pelit. Kalau kita kikir, tidak mau bersedekah, tidak mau memberi makan, tidak mau menolong orang lain, kita akan nginjak duri. Sedangkan jalan yang aman itu adalah sedekah. Jadi makin kita bersedekah, berarti kita makin bahagia, makin ditolong oleh Allah dalam menghadapi hidup ini. Ini harus masuk ke dalam jiwa kita, pikiran kita, bahwa bersedekah itu membuka pertolongan Allah, bersedekah itu adalah bagian dari amal yang menyelamatkan dunia akhirat. Pelit, kikir itu adalah duri yang mencelakakan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, yaitu menahan amarah. Ini jelas sekali bahwa Allah menganjurkan kita menahan amarah. Menahan amarah itu adalah bagian penting sekali untuk mendatangkan pertolongan Allah. Lawannya adalah pemarah. Kalau kita mudah tersinggung, mudah emosi, mudah meledak, mudah marah, berarti kita menginjak duri, paku yang berbahaya yang membuat kita celaka. Celaka yang terbesar itu kita jadi jauh dari pertolongan Allah. Nah, pertolongan Allah itu pada menahan amarah. Berikut ini ada 7 hadis yang dikumpulkan ini ya. Nah, karena panjang, coba bacakan. Satu, ini dari hadis riwayat Imam Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, perintahkan aku amalan dan sedikit saja. Jadi permintaannya pengen amalan yang sedikit. Lalu jawaban Rasulullah SAW, la taghdab, jangan marah, tahan amarahnya, la taghdab. Qala la taghdab, jangan marah. Lalu Rasulullah pun mengulangi permintaan dan jawabannya juga adalah la taghdab, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Lalu hadis yang kedua, amalan sedikit penting dibaca ketika Sayyidina Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, katakan kepadaku sebuah perintah dan sedikit saja agar dapat aku pegang. Lalu Rasulullah bersabda, la taghdab. Sama jawabannya, jangan marah. Ketika ditanya, tetap saja jawabannya. Itu hadis Rasulullah riwayat Abu Ya'la. Yang ketiga, menyelamatkan dari murka Allah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, apa yang dapat menyelamatkanku dari murka Allah? Dan Rasulullah SAW qala la taghdab, jangan marah. Jadi kalau kita pemarah, kita lebih dekat dengan murka Allah. Kalau kita menahan amarah, kita akan terselamatkan dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bertanya, apa yang kalian pikirkan tentang pertarungan? Kami menjawab, orang yang ahli tarung lah, yang kuat, orang yang tidak terkalahkan dikeroyok beberapa orang. Bukan itu. Tetapi petarung sejati, orang yang perkasa adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Jadi orang yang perkasa, yang kuat, petarung sejati, manusia yang hebat itu adalah yang bisa mengendalikan amarah. Sebaliknya orang yang diperbudak amarah itu orang yang lemah, ya, orang yang lemah, dia tidak berdaya melawan nafsunya. Tadi hadis riwayat Muslim, sedangkan di dalam hadis yang lain muttafaqun alaih, Abu Hurairah berkata, Rasulullah bertanya, seseorang disebut kuat perkasa bukan karena duel, melainkan orang yang perkasa alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang bisa mengendalikan
dirinya, mengendalikan amarahnya. Yang kelima, ditutup aurat dan kekurangan. Sahabat Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang bisa menahan amarahnya, niscaya Allah menutup auratnya, menutup aib-aibnya. Hadis riwayat Ibnu Abid Dunya. Yang keenam, sahabat Abu Darda bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang dapat mengantarkan aku ke surga. Rasulullah menjawab, qala la taghdab, jangan marah. Ya, di hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan At-Tabrani. Yang ketujuh, seseorang sahabat bertanya kepada Rasul, dosa apa yang besar di sisi Allah membuat murka Allah? Jawaban Rasul. Lalu bertanya lagi, apa yang menjauhkan aku dari murka Allah? La taghdab, tahan, kendalikan amarah. Demikian jawab Rasulullah. Hadis riwayat Ahmad. Banyak hadis-hadis lain ya tentang keutamaan menahan amarah. Sahabatku sekalian, ini luar biasa pentingnya. Kita seakan-akan marah itu biasa, marah itu normal. Bahkan ada yang jadi pemarah tuh untuk menunjukkan kekuasaannya, kewibawaannya. Dengan marah itu seakan dia pemberani, orang paling perkasa, orang yang paling hebat, paling berkuasa. Salah, salah besar, salah besar. Kalau kita pemarah, kita bagian dari masalah untuk diri kita, juga untuk yang lain. Kalau kita pemarah, berarti kita tidak disukai Allah. Kalau kita pemarah, hidup kita tidak akan bahagia. Kalau kita pemarah, hidup kita tidak ditolong oleh Allah. Kalau kita pemarah, kita dekat dengan kemurkaan Allah. Kalau kita pemarah, berarti kita tidak lulus menghadapi ujian hidup ini. Kita akan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak cocok dengan keinginan, yang menjengkelkan, yang melukai hati, yang menekan perasaan, yang membuat kita kecewa, tertekan, terluka. Ya, itu semuanya merasakan itu, siapapun. Nabi juga ada rasa itu, karena memang hal itu adalah software yang ada pada diri kita. Justru poinnya adalah kita bisa mengendalikan atau tidak amarahnya. Kalau kita tidak ada rasa marah, tidak ada sakit hati sama sekali, ya di mana poinnya? Di mana kehebatannya kita bisa menjadi orang yang bisa mengendalikan amarah? Jadi kita harus sangat siap bahwa hidup ini tidak akan selamanya cocok dengan keinginan, ya. Siap di rumah, dengan anak, dengan pendamping hidup, siap di tempat kerjaan, di jalan, di mana-mana kita akan diuji oleh Allah dengan sesuatu yang bisa memancing kemarahan kita, lulus atau tidak. Kalau jadi pemarah tidak lulus, kalau bisa mengendalikan amarah lulus. Nah, bagaimana caranya? Pertama, ya memang kita harus punya tekad bahwa saya tidak mau jadi seorang pemarah. Bahwa pemarah itu adalah sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Kalau kita jadi orang yang terus-terusan marah, ya. Mungkin pertanyaannya, adakah marah yang dibolehkan? Ada, Rasulullah juga marah. Tapi marah Rasul itu bukan karena pribadi, urusan pribadi, tapi karena urusan agama, kebenaran, ya. Kalau pribadi beliau tidak marah. Nah, ini perlu latihan. Pertama dari tekad dulu, ya. Tekad bahwa ya saya tidak mau jadi seorang pemarah. Saya ingin jadi orang yang hilm, orang yang bisa menahan, mengendalikan amarah. Saya ingin ke surga. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Tekad. Yang kedua, doa. Kita harus doa, minta kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal amal wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari mungkar, ya, akhlak,
amal, dan hawa nafsu. Itu di antaranya. Ada doa-doa yang lain silahkan nanti dicari ya. Yang jelas kita harus minta tolong kepada Allah. Allahumma dini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik, tidak ada yang bisa menunjukinya selain Engkau. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, palingkan dariku akhlak yang buruk dan tidak ada yang bisa memalingkannya selain Engkau. Harus minta kepada Allah ditolong ya, karena tidak ada yang bisa memalingkan kita dari akhlak buruk selain Allah. Yang ketiga, ya kita harus tahu ilmunya, harus terus belajar tentang keutamaan menahan amarah dan bahayanya marah, serta kita pelajari juga bagaimana akhlak Rasulullah, para sahabat, para ulama yang benar-benar bertakwa itu tidak pemarah, tidak pemarah. Nah, ini harus belajar. Nah, yang keempat adalah harus mujahadah. Kita harus latihan terus setiap hari, ditekadkan ya. Terus pagi hari, subuh, di mana, di masjid, di jalan, di rumah ya, di jalan, di kantor, ke tempat belajar, di mana-mana harus sadar bahwa kita sedang riyadhah, sedang berlatih menjadi orang yang bisa menahan amarah. Akan terjadi nanti hal-hal yang menjengkelkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Jika apabila orang-orang jahil, orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri ya, mengatakan sesuatu yang tidak baik, kita mengatakan salaman, yang baik-baik saja. Atau kalau tidak ya diamlah ya, jangan sampai keluar kata-kata yang kotor, yang terpancing, tidak boleh terpancing. Nah, kita harus sadar sekali bahwa kita harus memilih sikap yang Allah sukai. Jadi ketika nanti ada yang tidak enak, mengecewakan, tidak sesuai harapan, atau yang menyakitkan, ya kita ingat, ini adalah tesnya dari Allah. Allah sedang menguji kita lulus atau tidak, kita dapat poin, kita naik atau tidak, sadar terus ya. Jadi kalau ada yang nggak enak, dan kita tahu bahwa yang tidak enak itu juga menggugurkan dosa kita. Jadi orang-orang yang menyakiti kita tuh penggugur dosa kita. Aib-aib kita bisa rontok karena hal-hal yang menyakitkan adalah salah satu penghapus dari kesalahan kita. Lalu kenapa kita harus marah? Padahal orang jadi jalan penghapus. Tentu saja ada marah yang jadi amal soleh. Kalau niat alasannya benar, sesuai syariat yang mengharuskan kita marah, kemudian niatnya benar, mencari keridhaan Allah, dan juga caranya benar, sehingga kemarahan kita benar-benar jadi amal soleh. Nanti ada bab khusus ya, kita akan coba pelajari bagaimana Rasulullah marah, para sahabat marah, kapan? Karena marah yang di jalan Allah itu jadi amal soleh. Lalu bagaimana sesudah riyadhah, ya terus kita sadari, dan kita juga harus punya komunitas kumpul dengan ahli-ahli sabar, orang-orang yang bisa menahan amarah. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang sabar, yang baik hatinya, baik akhlaknya, kita akan terupgrade ya, karena kita akan melihat standar yang lebih baik dari kita, sehingga kita memilih akhlaknya lebih baik, dan kita bisa mengukur diri kita sampai ke tingkat mana. Dan tentu saja dengan adanya contoh-contoh dari guru, dari sahabat, yang dari lingkungan yang akhlaknya baik, akan sangat membantu kita menjadi lebih baik. Rekan-rekan sekalian, ini serius ya. Kita jangan menghalangi pertolongan Allah dengan sifat pemarah. Makin hari kita harus makin baik, harus ada progresnya. Tidak boleh sama saja dari dulu pemarah lagi, tidak boleh. Terus ada yang nanya, gimana kalau ada
pendamping hidupnya pemarah, atau atasannya pemarah, dosennya pemarah, gurunya. Ya, kalau kita bertemu dengan orang yang pemarah, satu kita harus bersyukur, bukan kita yang jadi dia, ya. Alhamdulillah. Yang kedua, kita bisa melihat contoh yang tidak baik, yang harus jadi bahan renungan bagi kita, agar kita tidak memiliki perilaku yang sama. Kalau kita lihat pemarah, kan jelek sekali perkataannya, raut mukanya, sikapnya, cenderung zolim, ya. Para pemarah itu kecenderungannya zolim, memilih kata yang terburuk, nada yang terjelek, belum lagi keputusannya cenderung sangat tidak adil, zolim lah. Dan nadanya, maaf, perilakunya juga bisa memalukan. Nah, kita belajar, oh begitu. Allah memperlihatkan perilaku pemarah. Nah, kalau itu saudara kita, pendamping hidup kita, atau atasan yang juga masih saudara kita, kita harus jangan benci ke orangnya, tapi harus sayang tetap, ya. Yang kita tidak suka hanyalah perilaku marahnya. Apalagi misalkan orang tua galak, padahal orang tua ngasih rezeki ke kita syariatnya, ya. Jadi jalan rezeki, jalan rumah, jauh banyak-banyak. Terus kita lihat pemarah, bukannya benci, tapi harus dalam posisi menolong. Bagaimana menolong orang yang pemarah? Ya, satu, kita rileks. Jangan memancing kemarahan. Tidak usah menjawab, tidak usah uh, mendebat. Yang kita lakukan meredakan amarahnya. Jadi kalau ada orang marah, kalau kita sibuk marah lagi, seperti menyiram bensin ke api, makin besar, makin parah nanti, ya. Setan membisikinya dengan kata-kata yang lebih keji, dengan ya perilaku yang lebih buruk. Dah, tugas kita adalah menolongnya, adalah meredakan. Diam, bersikaplah yang membuat orang itu reda. Ya, kalau orang sedang marah, ya kita tenangkan. Ya, 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 saya mengerti. Oh ya, saya benar memahami. Saya yang salah. Kalau memang salah, ya, akui, ya. Penting redakan, itu menolong. Dan kata-kata apapun dari orang marah jangan dimasukkan ke hati. Kata-kata orang yang marah jangan membuat kita terluka, karena orang yang lagi marah kan yang sedang tidak normal akalnya. Anggap saja orang sedang ngigau, ya, sedang ngelindur. Jangan dimasukkan ke hati, tidak ada gunanya, karena dia sendiri tidak menyadari kata-kata itu. Ya, justru kalau kita mau lihat orang ketika sedang sadar, jernih, nah itulah yang aslinya. Kalau marah itu adalah corong setan saja. Setan membisiki apa keluar dari mulut kita, dan kita tidak usah terluka. Tidak ada gunanya. Dia sendiri kalau sadar akan menyesali. Lalu apalagi yang kita lakukan selain membantu meredakan amarah, yaitu mendoakan supaya tenang. Doanya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian pula kalau kita sedang marah, jengkel, diam. Lebih baik zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pokoknya kalau lagi jengkel, diam, ganti zikir, lalu yang ketiga pindah posisi, ya, dari berdiri jadi duduk. Pokoknya jangan bicara aja lah. Nah, tapi harus ada upaya meredakan. Jadi bukan marah dalam bentuk diam. Diam itu dalam bentuk meredakan amarah. Kalau masih membara, wudhu, kemudian sholat. Wah, itu ditolong oleh Allah. Ya, begitulah, harus ada perjuangan. Pokoknya kuncinya diam. Jangan bicara kalau sedang marah. Tahan, berzikir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti reda, baru bicara. Kalau masih panas, jangan bicara dan jangan menulis. Menulis juga tidak akan bagus. Pokoknya kalau sedang membara kemarahan, kita sedang ditunggangi setan. Tidak ada solusi yang baik. Rekan-rekan sekalian, semoga ada manfaatnya. Renungan ini harus terus minta tolong ke Allah,
targetnya jelas, menjadi pribadi bertakwa, di antaranya bisa menahan amarah, memaafkan, dan berbuat baik, tahan marah, wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas, maafkan, dan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Jadi ini SOP takwa tuh ya, tahan marah, maafkan, tetap berbuat baik, lebih baik lagi, dan 135-nya istighfar, minta ampun, karena sangat boleh jadi kepahitan-kepahitan yang datang kepada kita, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan musibah apapun yang menimpa kepadamu adalah karena tanganmu sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang tidak enak itu, ya itu sangat boleh jadi adalah buah dari dosa-dosa kita, sehingga bentuknya ujian yang gak enak, kita harus lulus. Ya, terima kasih sahabatku sekalian, semoga siapapun yang menyimak diundang Allah ke Tanah Suci, menjadi haji atau umroh yang diterima oleh Allah. Kalaupun belum bisa ke Tanah Suci, semoga jadi ahli masjid, ahli takwa, ahli amal yang ikhlas dan istiqomah, ahli dakwah, dan utamanya ahlul husnul khotimah. Dan semoga siapapun yang sedang diuji oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, karuniakan kepada kami petunjuk-Mu, hidayah-Mu, ketakwaan kepadamu ya Allah, hidup yang terpelihara dan kecukupan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, karuniakan kepada kami jiwa yang takwa, sucikan jiwa kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa mensucikan jiwa ini. Engkaulah pelindung dan penjaga jiwa kami ini. Ya Allah, karuniakan kepada kami akhlak ya Allah. Allahumma hdina li ahsanil akhlak. Ya Rabb, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang kuasa menunjuki kepada kami akhlakul karimah selain Engkau. Dan palingkan diri kami dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa memalingkan kami dari akhlak yang buruk selain Engkau. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, dan nafsu. Ya Allah, berikan kepada kami istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Allahumma rzuqnal khusnal khatimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih sahabatku yang baik. Mohon maaf, mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.